Maka ketika ada seorang mantan menteri menyebarkan informasi hoax soal ibadah haji, apa mereka nggak mikir perasaan jutaan orang yang mereka singgung gitu? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua perasaan yang kadang susah untuk kita jelaskan. Pembatalan jemaah haji dari Indonesia tahun ini oleh Kementerian Agama itu sudah menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi kemudian masalahnya ini disusul oleh isu-isu hoax yang disebarkan oleh orang-orang yang pernah punya jabatan penting di negeri ini. Disebarkan oleh orang yang pernah jadi menteri di negeri ini. Tapi video kali ini akan saya mulai dulu dari cerita soal artis dulu. Karena ini lucu gitu. Ada artis namanya Arie Untung gitu. Nggak terlalu terkenal, tapi emang artis orang ini gitu. Dia bertanya, dia sedih lah karena Indonesia tidak bisa masuk Arab Saudi. Dan dia membayangkan bagaimana kalau nanti di surga Allah membuka untuk beberapa negara, tapi Indonesia enggak. Pertanyaan semacam ini tuh pertanyaan yang sampah begitu. Karena konsep ketuhanan dan surga nggak gitu. Nggak bisa misalkan kita di depan surga ada pintu gerbang, terus kemudian ada malaikat nanya gitu, dari negara mana? Udah divaksin belum? Nggak kayak gitu konsepnya gitu. Tapi sebagai seorang artis yang nggak paham ajaran agama Islam, yang dulunya juga lebih suka ngelawak dibanding bicara serius dan sekarang bicara soal serius begitu, ya kita wajar-wajar aja lah, biarin aja gitu. Karena konsep artis itu yang penting populer dulu, yang penting dibicarakan, nggak penting kelihatan bodoh atau kelihatan menyedihkan gitu. Yang penting populer dulu. Tapi ada dua mantan menteri yang juga nyebarin hoax dan ini mengkhawatirkan, mengecewakan bagi saya. Karena ada Rizal Ramli. Rizal Ramli bilang bahwa nggak berangkatnya kita ibadah haji tahun ini itu gara-gara ada biaya atau utang yang belum dibayarkan kepada Arab Saudi. Ini jelas so, karena tahapan atau persiapan ibadah haji itu sudah dilakukan sejak tahun lalu. Kalau nggak bayar, ngapain siap-siap gitu? Itu kan ibarat orang mau nikah nih, udah bayar catering, udah bayar IO gitu, kemudian dituduh belum bayar gitu. Padahal udah siap-siap mau nikah orang ini gitu. Tapi kemudian ada Tifatul Sembiring, mantan menteri di zaman SBY. Dia bilang Malaysia dapat kuota tambahan 10.000 tahun ini. Jadi mestinya kita itu berkomunikasi dulu sebelum membatalkan gitu. Karena Malaysia dapat kuota tambahan kok kita malah mau batalin pemberangkatan gitu. Ini juga jelas. Karena apa? Karena tambahan kuota 10.000 itu didapatkan nanti kalau kondisinya sudah normal, tidak lagi pandemi gitu. Tapi beberapa orang jadi bertanya, kalau benar ini hoax, kenapa tidak diproses, kenapa tidak dibantah gitu, disomasi atau sebagainya? Ya susah lah, karena untuk Rizal Ramli misalkan, contohnya, dia sudah jelas-jelas nyebarin hoax soal Ratna Sarumpait. Udah jelas tuh hoax gitu. Udah dibantah sama polisi dan diakui oleh Ratna Sarumpait. Tapi ya nggak diapa-apain tuh sampai sekarang gitu. Apalagi ini soal informasi publik, informasi terbuka atau kebebasan berpendapat di Indonesia. Jadi kalau dia sampai disomasi atau dilaporin polisi nantinya jadi macam-macam beragam tanggapan respon para pendukungnya gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya lebih menarik lagi. Kenapa orang-orang seperti ini dengan kualitas seperti ini bisa jadi menteri? Ya meskipun sekarang udah enggak, tapi kan dulu pernah jadi menteri. Jawabannya ya karena posisi menteri itu jabatan politis. Jadi orang-orang yang jadi menteri itu belum tentu paham bidang yang dia pimpin gitu. Jadi kalau misalkan untuk jadi menteri itu ada tes wawasan bidang sesuai kementerian yang dia incar gitu, pasti nilai saya itu jauh lebih baik dari Tifatul Sembiring atau Roy Suryo. Ih, kok Roy Suryo sih? Ya pokoknya itu kan menteri juga dulunya gitu. Pasti lebih baik dari mereka gitu. Jadi kalau Pak Jokowi nonton, tolong ya Pak. Modus juga akhirnya. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi sampai kemudian Menteri Agama membatalkan pemberangkatan haji? Karena kuotanya itu belum dibahas sama pemerintah Arab Saudi dan itu juga sudah dibantah oleh Duta Besar Arab Saudi di Indonesia bahwa tidak benar bahwa Indonesia tidak dapat kuota. Itu nggak benar gitu. Karena yang benar adalah kita belum bahas soal ibadah haji ini. Nah, pertanyaannya adalah kalau belum dibahas, kenapa kemudian dibatalkan? Itu yang jadi pertanyaan saya selama ini gitu. Nah, saya kemudian jadi cari-cari berita lah ya karena saya penasaran gitu. Karena ini menyangkut pertanyaan banyak orang gitu, karena 231.000 jamaah Indonesia loh yang
mau diberangkatkan, dan ini perasaan ratusan ribu orang gitu harus terjawab ini masalah ini. Nah, setelah saya lihat-lihat gitu, banyak berita informasi kan terbuka di mana-mana, ada banyak media yang saya buka. Itu ternyata masalahnya di soal kesiapan dan persiapan. Jadi tahun lalu pembatalan ibadah haji itu dilakukan 10 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Jadi 10 hari belum ada kabar dari Arab Saudi, batalin. Sekarang pembatalannya itu dilakukan hampir sebulan setelah perayaan Idul Fitri. Artinya pemerintah kita itu sudah cukup menunggu cukup lama. Tapi belum ada kejelasan dari Arab Saudi, ya udahlah dibatalkan saja. Karena ini menyangkut persiapan. Karena untuk kuota yang belum dibahas berapa, kemudian kita juga mau berangkat, kita nggak bisa berangkat kapan aja gitu. Karena misalkan lah, kuota normal itu kan tahun 2019 4.340.000 orang dari seluruh dunia yang ibadah haji di Mekah dulu. Nah, ini sekarang mau dibuat berapa persen gitu? 50% atau bahkan 5% gitu. Kalau 5% saja, itu kan artinya Arab Saudi akan buka 217.000 orang, sekitar itu. Kemudian Indonesia akan mengirimkan 11.500 jamaahnya kalau dikalikan 5%-nya gitu. Nah, ini nggak sesuai dengan ekspektasi atau persiapan yang sudah dilakukan. Apalagi waktunya mepet banget gitu. Untuk 5% kuota aja menurut Menteri Agama itu dibutuhkan sekitar 45 hari, dan ini sudah tinggal beberapa sebulan lagi gitu. Kurang lebih sebulan lagi kita mau ibadah haji. Jadi kalau misalkan kemudian besok Arab Saudi tiba-tiba buka kuota untuk ibadah haji Indonesia, kita kan nggak punya persiapan yang matang soal ini. Dan susah juga untuk memilih dari 231.000 jamaah. Kemudian kita pilih hanya 11.000 jamaah gitu ya. Itu kan susah, pertimbangannya seperti apa. Dan itu akan menimbulkan perdebatan lagi. Persiapannya juga nggak matang, apalagi di tengah protokol kesehatan yang harus dilakukan gitu ya. Butuh ekstra perhatian, dan kemudian pendampingnya juga dibutuhkan berapa, seleksinya akan seperti apa lagi. Itu macam-macam, jadi persiapannya nggak akan maksimal gitu. Jadi karena secara perhitungan itu sudah tidak mungkin, sudah terlalu mepet, maka ini kemudian dibatalkan. Memang negara-negara lain nggak ada yang membatalkan. Ada satu negara yang membatalkan ini gitu, yang sudah membatalkan, dan itu negara Singapura. Yang lain masih belum. Tapi secara kalkulasi persiapan itu memang udah nggak mungkin. Ya udah batalkan saja, daripada nanti kita terpaksa berangkat tapi amburadul di lapangan gitu. Kasihan jamaahnya gitu. Nah, tapi juga ada pertanyaan, kenapa beberapa hari ini Arab Saudi mengeluarkan daftar negara yang bisa masuk Arab Saudi dan nggak bisa masuk. Nah, Indonesia termasuk yang nggak bisa masuk. Yang bisa masuk itu Amerika, Italia, Inggris, Jerman, Jepang gitu ya. Ada beberapa negara lah. Dan itu beberapa orang bilang bahwa ini terkait vaksin, karena vaksin Indonesia itu vaksin Sinovac. Jadi yang diterima oleh Arab Saudi bukan Sinovac. Ini juga salah, karena Sinovac sudah diterima dan dilegalisir oleh WHO gitu. Udah diakui lah keefektifannya, dan itu mestinya juga bisa diterima oleh Arab Saudi. Kalau saya lihat dari analisa saya gitu, negara-negara yang dibolehkan masuk dan yang nggak dibolehkan masuk itu hanya soal bisnis dan jamaah haji atau umroh gitu. Kalau Anda lihat negara-negara yang nggak dibolehin masuk itu kan Indonesia, India, Turki, Mesir, Pakistan, negara-negara yang selama ini mengirimkan ratusan ribu jamaahnya setiap tahun ke Arab Saudi. Jadi kalau dari analisa saya, dan ini pasti dipahami oleh Menteri Agama, mereka sudah jelas tidak mau menerima. Kalaupun misalkan Arab Saudi membuka jemaah haji untuk beberapa negara, itu pasti tidak termasuk negara-negara muslim terbesar di dunia gitu. Karena mereka juga udah paham. Negara-negara besar kayak Indonesia yang ratusan ribu orang, Turki, Mesir, India gitu ya. Persiapannya kan pasti besar sekali sumber daya manusia yang dilibatkan gitu. Jadi kalau mereka kemudian tiba-tiba cuma ngasih kota katakanlah 1% aja, repot kita di lapangan gitu. Itu sama kayak kita belanja grosir lah ke perusahaan grosir gitu. Itu kan mereka nggak nerima belian satuan atau 10 biji gitu. Selalu jumlahnya besar. Karena apa? Karena sistem yang kita punya, persiapan yang kita punya itu berbeda dengan negara-negara lain, negara-negara kecil yang jumlah penduduk muslimnya kecil seperti Amerika, Inggris, Jerman, dan seterusnya.
Jadi beda soal ini, dan Arab Saudi juga pasti udah paham soal itu. Jadi kemungkinannya memang pertimbangan tidak masuknya negara-negara muslim terbesar yang mengirimkan jemaah paling besar di dunia itu ya gara-gara mereka nampaknya kalaupun terjadi ibadah haji dari berbagai negara, Arab Saudi nggak mau melibatkan jemaah yang besar karena ini kasihan nanti persiapannya amburadul, di lapangan juga akan nggak sesuai dengan ekspektasi begitu terkait keamanan, protokol kesehatan yang harus dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini kan soal informasi soal haji ini menyangkut cerita atau perasaan banyak orang gitu. 231.000 dalam kotanya, tapi yang ngantri kan jutaan orang. Maka ketika ada seorang mantan menteri menyebarkan informasi hoax soal ibadah haji, apa mereka nggak mikir perasaan jutaan orang yang mereka singgung gitu? Ini kan ibarat ada tetangga kita nggak lulus kuliah gitu, nggak naik kelas, tapi kemudian kita bicarain bahwa emang sekolahnya nggak gitu, emang nggak gini dan seterusnya, dan kita bicara soal hoax, soal informasi-informasi yang salah gitu. Kemudian kita dituduh nggak lulus karena nggak bayar SPP gitu. Ini kan menyakitkan sekali gitu. Saya nggak habis pikir untuk seorang yang sudah tua kayak Rizal Ramli dan Tifatul Sembiring. Ya tua lah dibanding saya masih 31 tahun dan mereka sudah 50-60 tahun begitu dan sudah matang mestinya dan tua begitu. Tapi nggak punya kebajikan, nggak punya sifat memahami bahwa ini soal perasaan ratusan ribu atau jutaan orang di Indonesia gitu. Kenapa Anda tega menyebarkan isu hoax soal haji? Karena ini sensitif sekali loh, sensitif sekali soal ini. Saya nggak ngerti lah, Anda ini orang pintar dengan akses fasilitas internet yang pasti lebih kencang dari saya yang orang desa, yang orang biasa begitu. Fasilitas banyak, kemudian informasi orang-orang Jakarta ini kan lebih banyak dari saya begitu. Tapi kenapa mereka masih menyebarkan hoax seolah-olah nggak tahu dan seolah-olah nggak punya perasaan sama sekali gitu dengan orang-orang, dengan perasaan nasib jamaah yang sudah sedih nih, jamaah Indonesia yang nggak bisa berangkat, tapi malah dikasih hoax-hoax yang nggak berguna seperti ini. Saya kecewa sebagai orang biasa begitu. Karena ini menyedihkan sekali dan ya itu lagi mantan menteri lagi yang pernah nyebar itu. Jadi ke depan saya pikir untuk teman-teman ya entah menteri lain atau mantan menteri yang mau menyebarkan informasi soal ibadah haji atau sekedar berkomentar, pikir-pikir dulu lah. Kasihan gitu. Ini soal cerita atau perasaan jutaan orang Indonesia. Jadi Anda jangan main-main dengan itu. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.